Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalau lihat gambar ini apa? Salib. Terus positif, terus plus, terus tambah. Bertambah. Kalau udah bertambah biasanya pelajaran apa? Matematika ya. Pelajaran fisika belum ya? Udah ya. Ada tambahnya juga ya. Akuntansi, ekonomi ada tambahnya juga ya. Yang jualan-jualan selalu bertambah ya. Ya, betul ya. Dan pada pagi hari ini kita mau baca dari Lukas pasal 2 ayat yang ke 52. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Yang punya Alkitabnya boleh dilihat. Yang bawa Alkitabnya boleh dibuka. Kita akan baca ya bersama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Kita mau pada pagi hari ini kita mau bertambah besarnya, bertambah hikmatnya seperti Yesus. Anak-anak juga nanti kalau lihat Bapak pernah seperti ini. Bapak pernah seperti ini, tapi ini bukan Bapak. Ya, Bapak pernah besarnya seperti ini, tetapi bukan Bapak. Apakah anak-anak yang tempat ini pernah seperti ini besarnya? Pernah? Ya? Pernah seperti ini. Waktu bayi dan sekarang pernah nggak seperti ini? Bapak pernah seperti ini? Pernah belajar jalan? Nggak pernah belajar jalan, tiba-tiba langsung jalan. Ada siapa yang masih ingat waktu belajar jalan jatuh? Siapa yang pernah ingat? Ada yang ingat gak berapa kali jatuh terus bilang sama mama ya begini, Mama nggak mau lagi belajar jalan, maunya seperti ini aja mah. Ada yang bilang seperti itu. Terus belajar merangkak, pernah ada yang ingat belajar dengan tangan dan kaki? Pernah ada yang ingat masih? Ya, masing bayi. Ingat ya, masing bayi merangkak-rangkak jalannya. Terus, ketika belajar jalan, dilihat oleh orang tuanya, oleh mama atau papa. Papa mama pasti senang. Anakku udah bisa jalan. Senang semuanya. Dari merangkak, belajar jalan, sekarang bisa jalan. Seperti ini. Karena bertambah. Nah, ini siapa ini? Dari kecil sekarang sudah ini. Ya, ini mana orangnya? Sekarang orangnya udah besar nih. Ini foto tahun berapa ini? Oh, ini ada. Wah, ini siapa? ini siapa nih? Ada nih orangnya? Ada.
siapa? Ini siapa nih? Ada nggak orangnya? Ini siapa lagi? Ini masih kecil nih. Nah, ini siapa? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Ada siapa nih? Ada siapa ini? Ini ada siapa lagi nih? Nah, ini siapa? Hah? Ini kalau nggak salah ini sekarang anaknya di kelas 9 nih. Kalau yang ini anaknya di kelas 8 nih. Kalau yang ini kelas 7. 8. Kelas 7 ntar ada di kelas 7 ya, sebentar. Ini kelas 8. Ini kelas 9. Nah, ini siapa? Ini? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kayaknya ini yang main keyboard nih tadi nih. Ini siapa? Ini siapa? Ini kelas 7. Tadi Bapak cari anak-anak ini yang seperti ini udah nggak ada nih. Bapak cari yang besar yang seperti ini udah nggak ada, nggak ketemu. Ternyata sekarang sudah pada besar bertambah. Tadi Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus semakin bertambah. Anak-anak semakin bertambah apanya? Besarnya. Ya, anak-anak semakin bertambah besarnya. Dan Yesus makin bertambah besar. Yesus makin bertambah besar. Apakah Yesus ketika datang ke dalam dunia tiba-tiba besar? Langsung besar? Kita lihat ya. Kita lihat apakah Yesus tidak seperti kita. Ini Yesus ketika pertama kali datang ke dalam dunia, dia baik. Siapa yang di sini tidak pernah menjadi baik? Ada yang tidak menjadi baik pada saat datang ke dalam dunia? Setelah baik, terus Yesus dibawa ke gereja untuk diserahkan. Di dalam Lukas dia katakan dia dibawa ke orang tuanya ke gereja untuk didoakan, dipersembahkan. Setelah Yesus bertambah, nah di dalam Lukas dikatakan Yesus ketika bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem, tiba-tiba Yesus terpisah dengan orang tuanya. Ternyata Yesus sedang bertanya jawab, sedang menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat atau orang-orang tua. Anak-anak menurut Bapak juga sekarang usianya, Yesus pada saat ini kurang lebih usianya 12 tahun. Di sini ada yang usianya 12 tahun? Masih 12 tahun sama. Ya, berarti nanti ketika ketemu orang yang dewasa, ingat, karena bertambah, maka bisa berbicara kepada orang yang lebih tua dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan, karena kita mau seperti Yesus, makin bertambah besar. Lihat ya, secara fisik Yesus dari bayi, terus dia seperti anak-anak, dia Yesus seperti ini. Terus orang tuanya ketemu, dicari ketemu, tidak marah-marah. Yesus tidak bilang gini, gak usah sana pulang-pulang, enggak. Dia bilang, aku memang harus ada di rumah Bapa. Jadi kata-katanya harus baik, belajar kata-kata yang baik. Ingat, semakin bertambah. Nanti kita teruskan. Setelah itu, kita kembali lagi.
Karena kita mau dan Yesus makin bertambah besar. Sudah bertambah besar anak-anak? Sudah ya? Ingat tadi, dari bayi, terus belajar merangkak, belajar jalan. Sekarang bukan saja bisa jalan, bisa lari, bisa lompat, bisa apa lagi? Nggak bisa terbang ya. Jangan coba-coba terbang. Oke? Jangan coba-coba terbang. Kita manusianya bisa lari, manjat boleh, tapi jangan lompat setelah manjat ya. Karena kita tidak diberikan oleh Tuhan sayap untuk terbang. Tetapi kita bisa berada di atas langit karena hikmat manusia. Ya. Dan bertambah hikmat. Ingat, kalau besar, Bapak percayalah, kita semua bertambah besar. Bapak pun ada seperti ini bertambah. Ada yang semakin lama semakin bertambah kecil? Badannya bertambah kecil? Ada yang bertambah kecil? Kaki-kaki tetap loh badannya. Nggak ada badan-badan tiba-tiba kaki-kaki menciut. Ada? Lihat manusia menciut bertambah kecil? Bertambah ciut? Hah? Bertambah ciut bener? Tadinya 10 cm misal jadi 5 cm? Ada menciut. Waduh, boleh tuh. Nanti kita sama-sama cari tahu. Apakah manusia bisa menciut? Kalau berkurang badannya, iya. Berkurang beratnya, iya. Berkurang beratnya. Setahu Bapak, tulang tidak pernah menciut ya, tulang. Nanti kita cari tahu. Sama-sama karena ini di sekolah, cari tahu. Apakah tulang bisa menciut, bisa menghabis? Kalau keropos, iya. Sendi-sendi keropos. Yang tadinya bisa jalan gagah, bertambahnya usia, sendi-sendi jalannya jadi lambat. Yang tadinya bisa lari, jadi berkurang, nggak bisa lari. Dan besarnya, Bapak mau gini, kita sama-sama mempunyai pemikiran, coba-coba merenungkan, kita mau seperti Yesus, perkembangannya. Kalau Yesus semakin bertambah, di ayat itu dikatakan, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam perjalanan hidup kita mau seperti Yesus bertambah dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita tidak mau dalam hidup ini semakin dibenci oleh Allah atau manusia. Atau kita semakin lama semakin dijauhi oleh teman-teman. Karena apa? Karena keisengan kita, karena kejailan kita, karena kata-kata kita, karena apa? Nanti kita lanjut. Oke, kita ganti kata yang titik-titik ini dengan nama masing-masing. Bisa? Dan Daniel makin bertambah besar, dan bertambah hikmat Daniel, dan besar Daniel, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bisa? Titik-titik itu pakai nama masing-masing. Contoh, dan Elois makin bertambah besar dan bertambah hikmat Elois dan besar Louis. Atau siapa nama kamu? Justin. Dan Justin makin bertambah besar dan bertambah hikmat Justin. Benarkah Justin bertambah besar? Iya. Kalau misalnya Justin tidak bertambah besar, berarti ayatnya salah dong. Ingat, Alkitab yang ditulis tidak pernah salah. Siapa lagi? Petra. Dan Petra makin bertambah besar dan bertambah hikmat Petra. Coba yang lain, sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, sebutkan yang titik-titik itu nama masing-masing. Misalnya, dan Yabes makin bertambah besar dan bertambah hikmat Yabes. Bisa? Bisa ya? 1, 2, 3. Dan Daniel makin bertambah besar dan bertambah hikmat Daniel dan besar Daniel dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi yang semuanya.
Semuanya mulutnya, ya semuanya. Yang Bapak pelajari gini. Kita baca, ketika kita mengucapkan, di dalam pikiran kita akan terekam. Ada di dalam, disimpan di dalam otak kita, memori kita itu akan tersimpan. Makanya katakanlah perkataan yang selalu yang baik. Ya, 1, 2, 3. Dan Daniel makin Tar dulu. Bukan nama temennya, tapi nama sendiri-sendiri. Ya, bukan nama temennya, nama masing-masing. Bapak mau nanya, pada tahu nama masing-masing? Jangan-jangan lupa karena sudah tidak pernah memanggil nama masing-masing. Ada yang pernah memanggil dirinya sendiri? Nggak pernah. Pernah. Biasakan setiap pagi panggil dirinya masing-masing, bilang kepada Tuhan, Tuhan, Daniel sudah bangun, Daniel berterima kasih kepada Tuhan. Sebut namanya masing-masing. Ya, jangan-jangan lupa nanti dipanggil nggak nengok-nengok karena lupa nama. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Pertanyaan Bapak, mau gak dikasihi oleh orang tua? Maukah dibenci oleh Papa? Kita mau dikasih oleh kedua orang tua kita. Terlebih kita mau dikasih oleh Allah. Mazmur 111 ayat 10. Tadi kan dikatakan, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dari mana datangnya hikmat itu? Di dalam Alkitab dijelaskan hikmat itu dari mana. Dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Yang baik, puji-pujian tetap untuk selamanya. Kalau kita mau bertambah hikmatnya, Alkitab bilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan, bukan seperti kita takut kepada penjahat, bukan seperti kita takut kepada harimau, bukan itu. Kita takut kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mentaati Tuhan. Kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak bisa bilang begini, saya manusia tiba-tiba ada kok di dunia ini. Kan ada ya teori evolusi. Manusia dari binatang terus berubah-ubah jadi sempurna seperti ini. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan, handphone ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan. Bukan berarti handphone tiba-tiba dari yang jelek, yang hanya bisa telepon, yang hanya bisa SMS, sekarang tiba-tiba handphone itu bisa foto, bisa semuanya ya. Bisa main game. Ada mapnya. Jadi itu berkembang. Makanya anak-anak, kalau mau bertambah hikmatnya, harus takut kepada kita manusia yang sudah berdosa. Kita manusia yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk berkenan kepada Allah. Tetapi Yesus Kristus, anak Allah, dia datang ke dalam dunia, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan supaya kita bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Ingat, kalau mau semakin bertambah hikmatnya, harus takut kepada Allah. Di Amsal pasal 1 ayat 17 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ingat, orang bodoh menghina didikan. Menghina didikan maksudnya apa?
ketika dikasih tahu yang benar bilang nggak mau tahu, bukan urusan gua, urus masing-masing. Padahal dikasih tahu yang benar. Sekarang kita gini, kalau semakin bertambah besar, kita tahu kita harus makan, kita harus jaga kesehatan. Bagaimana supaya kita terus bertumbuh, semakin bertambah hikmatnya? Di sini katakan takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kita terus mengalami takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka kita harus apa ini? Berdoa. Siapa yang berdoa? Berdoa ya? Berdoa mau makan? Berdoa mau tidur? Kenapa? Tapi kan Buddha berdoa juga ya? Enggak. Oke, jadi yang pertama kita harus berdoa karena kita mau takut akan pencipta kita, takut akan Tuhan, kita berdoa. Berdoa itu seperti kita berkomunikasi. Berdoa itu kita ngobrol. Berdoa itu kita berkata-kata kepada Tuhan. Kalau kita sering ngobrol, siapa yang di sini punya teman dekat atau sahabat? Bapak boleh tahu, apakah kalau punya teman dekat sahabat ngobrolnya hanya setahun sekali? 2 tahun sekali? Mungkin. Itu bukan sahabat kali ya? Kalau sahabat pasti keinginannya ingin ngobrol, ingin menceritakan suatu cerita, kejadian, dan lain sebagainya. Demikian juga kalau kita terus mempunyai takut akan Tuhan, kita kerinduan kita ingin berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Bukan doa mau makan saja, bukan doa mau tidur saja, seperti cerita kepada Tuhan. Ada yang bilang gini, doa itu seperti napas kehidupan bagi orang Kristen. Ada yang bilang gitu. Pertanyaan Bapak, siapa yang bernapasnya kalau perlu saja? Ada yang bernapasnya kalau perlu saja? Saya bernapas jika saya perlu saja, nanti saya bernapas. Ada. Kalau saya nggak perlu bernapas, saya nggak nanti aja. Setelah kita belajar berdoa terus. Tentu anak-anak sekalian dengan orang tua pun mengajarkan supaya berdoa. Setelah berdoa karena kita ingin terus bertambah, ini apa? Nulis, betul. Baca buku, bukunya gede ya. Ini dia berpikir, kira-kira mau jadi apa ya? Yes. Belajar. Supaya kita terus bertambah hikmat kita. Kita takut akan Tuhan, kita berdoa, kita juga perlu belajar. Apakah Yesus ketika ada dalam dunia ini dia belajar atau tidak? Karena Yesus berada dalam lingkungan keluarga orang Yahudi, dia belajar. Karena dalam Alkitab dikatakan, ajarlah anakmu berulang-ulang tentang Taurat Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Diajarkan berulang-ulang. Di dalam Mazmur pun dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Untuk bisa merenung, harus ada yang dibaca ya. Untuk bisa kita berpikir apa yang kita mau pikirkan. Apa yang kita renungkan. Belajar. Belajar, belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai akhir menutup mata. Yes, mantap. Sampai akhir menutup mata harus terus belajar. Ya, belajar terus. Tapi saya suka gini-gini kaki orang. Buat apa? Suka gini-gini kaki saya. Ya, jadi harus belajar. Belajar harus menyukai membaca. Saya suka belajar, tapi saya tidak suka membaca. Jadi dia belajarnya gimana? Di kepala belajarnya. Saya nggak suka belajar. Saya suka belajar, tapi saya tidak suka membaca.
saya hanya suka mendengar. Ternyata gini, belajar itu ada yang suka dengan visual ya, lihat, atau dengan baca, dengan semakin lama, semakin terus baca dan belajar, semakin terus bertambah pintarnya. Kita kembali lagi contoh handphone. Punya handphone baru, punya handphone bagus, kalau tidak diisi program, bermanfaat nggak? Percuma ya, nggak bisa digunakan, nggak bisa bermanfaat. Lebih baik handphonenya yang lama saja tetapi punya aplikasi ya. Manusia juga diberikan oleh Tuhan memori yang besar, itu di dalam otak kita, maka harus diisi. Bagaimana cara ngisinya, atau istilahnya bagaimana cara menginstal, istilahnya install, bagaimana ya, belajar, baca, itu belajar terus, belajar, dibaca terus. Makanya anak-anak sama orang tua yang mengasihi anak-anak didaftarkan ke sekolah untuk belajar. Masuk kelas belajar, membaca, biasakan. Ketika Bapak SMA, pada saat pelajaran kimia, guru bilang gini, kalau saya sebelum tidur selalu baca buku. Pada saat itu Bapak SMA, Bapak bilang, ngapain baca buku mau tidur? Tidur ya. Dia cerita, ternyata dia suka membaca. Karena pada saat SMA Bapak bilang, enggak, baca yang secukupnya, tidak perlu banyak. Tetapi berjalannya waktu, semakin bertambahnya waktu, ternyata Bapak ketepa dengan guru tersebut. Sebelum tidur baca. Baca buku, bukan main game. Jangan main game. Pada saat tidur, jangan main game. Sebelum mau tidur, letakkan itu game. Jangan main game. Isi pikiran dengan hal yang baik. Kenapa? Ketika diisi dengan hal yang baik, di saat tidur, anak-anak tidur ya? Betul nggak tidur? Betul nggak tidur? Ternyata otak kita, otak bawah sadar kita tidak tidur. Dia bekerja 24 jam. Tapi kalau saya sih mikirnya 24 jam. Jangan. Tapi saya tidurnya jam 11 malam. Ya, kalau otak kita tidak bekerja, kalau otak kita tidak bekerja di saat tidur, maka kita tidak bangun-bangun lagi karena otaknya sudah tidak bekerja. Kita bernapas, tanpa kita sadari kita bernapas. Demikian juga ketika kita mengisi hal-hal yang baik di dalam diri kita, ketika kita belajar. Ketika kita belajar terus, kita mengisi hal-hal yang baik. Alkitab berkata gini, apa yang keluar itu dari dalam. Apa yang keluar itu dari dalam. Perkataan dari mulut kita itu adanya dari dalam. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Apakah kita mengisi hal-hal yang baik? Apakah kita mau belajar berkata-kata yang baik? Itu semua mau gak? Kembali lagi, Lukas 2 ayat 52. Ini adalah harapan Bapak sih. Bapak berharap bisa seperti ini. Dan makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kita punya cita-cita. Kalau Bapak berharap seperti ini, Lukas pasal 2 ayat 52. Karena Yesus pun berkata, biarlah kamu menjadi serupa denganku. Dari hari ke hari kita mau serupa dengan Yesus. Aku berkata seperti kanak-kanak. Terus, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pada saat kapan ini? Pada saat kapan? Aku berkata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak pada saat kapan? Ketika aku kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu berkata-kata, mau itu perkataan yang membuat orang lain marah, mau itu perkataan yang membuat orang lain senang, mau itu kata-kata yang dikeluarkan untuk membenci. Anak-anak tidak punya pemikiran, jangan ya. Dan perasaan kanak-kanak, kalau dia senang, dia ketawa. Kalau dia marah, dia marah. Kalau dia jengkel, dia jengkel. Itu kanak-kanak. Nah, itu dia contohnya ya. Aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ingat, tadi ayat yang Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan semakin bertambah hikmatnya. Semakin bertambah besar, semakin dewasa. Maka dia bilang gini, aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kapan? Kapan aku menjadi dewasa? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kapan kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu? Ya, oke, terus. Tapi Alkitab menulis gini, aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kapan? Sekarang. Harus sekarang belajar meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang. Karena tadi ayat yang kita sudah bahas, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kita berdoa, kita belajar. Dan sekarang kita mulai meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena kita semakin bertambah besar, bertambah dewasa. Jadi semakin hari kita akan semakin bertambah dan semakin bertambah hikmatnya karena kita tahu kita punya idola, kita punya teladan, kita punya panutan, kita punya apa lagi? Contoh yang sudah berhasil. Siapa? Yesus Kristus. Dia sudah berhasil dalam dunia ini. Dia bertumbuh, berkembang. Makanya tadi dalam Lukas pasal 2 ayat 52 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya, dan semakin bertumbuh sehingga terakhir apa di situ di ayat itu dikatakan dikasihi Allah dan manusia. Yesus Kristus dikasihi oleh Bapaknya karena dia taat sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus dicobai di dalam dunia ini karena dia ingat firman Tuhan. Dalam Matius pasal 4 kan ketika Yesus dicobai, apa yang Yesus katakan? Ingat, manusia tidak hidup dari roti saja. Karena Yesus ingat ada firman yang sudah dia belajar. Yesus ingat karena ada firman yang sudah dia pernah baca. Baca di dalam Alkitab Matius pasal 4 itu ketika Yesus dicobai, dia menggunakan kata-kata Alkitab yang dia ingat, yang dia pelajari. Biarlah anak-anak sekalian ketika terus bertambah, ingatlah firman Tuhan. Ingatlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan akhirnya biarlah kita semangat untuk menjadi dewasa. Karena foto-foto yang di awal itu adalah kelas 6. Itu adalah di SD. Pada saat SD. Sekarang SMP. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian foto-foto SMP ini akan dilihat di SMA. Dan foto-foto SMA akan dilihat di kuliah. Dan kuliah itu akan dilihat dan lain sebagainya. Dan orang akan berkata,
ini orang berubah banget. Ini orang menjadi contoh. Ini orang menjadi berkat. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita berdoa.